kelompok 1 PAI kelas 7A. Sebelum itu mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Naufala Disyura Al-Rashi, absen 26. Perkenalkan, nama saya Naila Azara, absen 25. Perkenalkan, nama saya Andita Piala Ramadhan Putri dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Revina Dwi Anggraini dari absen 32. Di sini kami membuat film pendek yang bertema gibah. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Pagi tante. Ya pagi. Siapa itu, Bu? Oh itu tadi tak di Arka. Arka siapa? Arka anaknya Bu Novi, kan? Iyalah, Arka mana lagi? Cuma ada satu Arkanya. Oh iya, ngomong-ngomong soal Arka nih Bu ya. Udah tahu belum yang lagi panas itu? Apa tuh, Bu? Saya kok nggak tahu ya. Itu loh, Arka ngadu ke ibu-ibu di sini. Katanya dia sering dipukulin sama ibunya. Terus disuruh-suruh juga. Yang lebih parah tahu nggak? Dia disuruh cari uang sendiri, Bu. Masa sih, Bu? Saya sih nggak percaya. Kelihatannya Bu Novi tuh baik loh, udah suka sama saya. Ya udah Bu, kalau nggak percaya orang anaknya bilang sendiri. Mari kita nggak gosip. Kita tidak harus Bu. Oke. Ada Bu Linda. Bu Novi. Mau pergi kemana nih, Bu? Iya, saya mau pergi ke warung. Oh sama, saya juga mau pergi ke warung. Kita bareng ayo. Ayo gaskan, Mana kabarnya? Baik-baik aja kok. Wah, gitu ya, Bu. Cuman akhir-akhir ini dia agak nakal. Wah, saya sabar ya, Bu. Iya, Bu. Sabarin aja. Iya, Ibu mau beli apa? Iya, Wah, saya mau beli jagung, wortel, Aisyah. Kemarin kok banyak, Bu. Ini loh di rumah banyak tamu, saudara. Ini loh di rumah saya lagi banyak tamu, saudara-saudara saya pada kesini. Makanya saya beli banyak. Kenapa kok gak nambah lagi? Enggak di rumah masih banyak lauk. Saya cuma butuh sayurnya aja. Oh, ya udah. Kalau saya sih mau beli buncis, mungkin sawi, sambal sama lada kuah aja deh. Ini jagungnya fresh nggak? Jagung fresh banget. Kemarin ya saya tuh beli di kampung sebelah, nggak fresh apa-apaan, mahal banget lagi. Iya, kemarin saya juga habis beli dari kamu sebelah. Tuh kan, nggak enak banget. Apa sih kamu sebelah tuh kayak kamu tuh jualannya nggak fresh semua. Saya mau katain gitu tapi kan saya ini masih punya hati. Iya, Bu, kita sabarin aja dulu aja. Iya. Oh. Ini berapaan? Ini 5.000 Bu. Ini wortel cuma ada satu doang. Iya Bu, gak ada lagi, habis diborong sama sebelah. Aduh, malesnya tuh di kamu sebelah tuh busuk semua. Aku tuh gak suka. Ini buncis apa? Gak ada yang lebih panjang lagi. Gak ada Bu. Ya elah. Ini cuma ada satu juga. Iya. Kamu sebelah tuh banyak, tapi banyak yang busuk. Kurang ajar emang. Apalagi sambelnya. Wah, banyak yang kagak luar Bu. Iya kan Bu? Harga sampai segitu. Ini satu renteng ini berapa? Satu renteng itu 10.000. Wow, murah banget ya. Iya Bu. Di sini worth banget ya. Iya, amanah saya. Waduh, Siap. ini semuanya jadi berapa? Ini semuanya ada di 50.000. Oh, oke. Nih ya saya juga sama beli ini nih. Ini Mas. Kemarin di kamu sebelah. Duh, banyak yang busuk, gak worth it deh. Nih, gak usah balik ke sana lagi deh. Iya, Yang penting beli di sini aja. Iya kan. Fresh banget. Ya udah deh, saya mau pulang dulu ya. Saya juga belum masak buat Arka nih. Oh, udah mau pulang ya? Ya udah Iya. Bu, duluan aja. Saya masih lama nih mau pilih-pilih juga. Oh alah, ya udah Bu. Makasih ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tahu nggak sih berita hoax itu? Berita hoax apa sih saya lo kok nggak tahu? Ya itu. Ibu, tahu nggak sih berita hoax itu? Berita hoax apa sih saya lo kok nggak tahu? Itu loh, Bu Novi sering mukulin anaknya katanya. Masa sih saya nggak percaya, tapi ya saya kemarin diceritain sama Lestari, tapi saya tetap nggak percaya. Soalnya saya tuh deket banget sama Bu Novi. Ya udah sih, kalau nggak percaya, tanya aja sama warga-warga lain atau nggak ibu-ibu. Ya udah deh, ini saya tambah ini jadi berapa nih? Oh, ini jadi itu namanya jadi 30.000. Bentar ya. Nih uangnya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama.
Duluan ya. Ya. Banget kan Bu Novi kayak gitu orangnya. Ibu-ibu, ngapain? Kok bukannya bantu-bantu malah di sini rumbul? Emang nggak boleh ya Bu, kita ini lagi asik gosip. Kok malah gosip sih? Disuruh kumpul ke sini tuh buat bantu-bantu, bukan malah gosip. Aduh Bu, lagian ini kita gosipin tuh hot banget beritanya. Apa sih Bu? Kok sampai kalian pada gerumbul gini nggak mau ngebantuin orang-orang? Aduh, masa Ibu nggak tahu sih? Ini berita udah nyebar di kampung sebelah. Itu loh yang masalah Bu Novi mukulin Arka. Habis itu disuruh cari uang sendiri lagi. Parah banget kan? Ibu emang tahu berita ini dari siapa? Jangan bilang ini kan belum tanya langsung ke Bu Novi. Ya belum Bu, tapi kan udah nyebar ya. Berarti udah fix dong emang Bu Novi kayak gitu orangnya. Berita yang udah nyebar itu belum tentu benar, bisa aja tuh hoax. Mending sekarang kan bantu-bantu, terus pulang siap-siap nanti sore kita arisan. Terus kan bisa nanti ada Bu Novi, kita tanya langsung aja. Daripada gini kan bingung ini berita dari siapa. Ah, nggak asik banget sih Bu RT. Iya, Asik udah, banget. sana, bubar. Katanya juga Ada apa ini? Kok acara belum dimulai? Nungguin saya ya? Ya, kamu dong. Iya. Iya, ngefans ya sama saya ya? Iya, Iya. Astagfirullah. Udah ya kita mulai aja. Ibu-ibu tolong dong kalengnya, sini saya yang ocok. Saya ocok ya. Itu ada Bu Novi. Coba tanyain. Ini apa? Yang kemarin kerja bakti itu loh. Ada masalah apa nih Bu? Bu Novi, kita mau nanya sesuatu Bu. Tapi ini mungkin kesannya sedikit sensitif. Jadi gini Bu, saya dengar dari warga-warga. Katanya Ibu sering mukulin anak Ibu. Itu benar apa enggak Bu? Soalnya beritanya udah nyebar sampai ke kampung sebelah. Makanya daripada kita bingung, mending kita tanya ke Ibu aja. Sebenarnya lebih kesan ke mendidik anaknya sendiri ya. Tapi kok sampai gitu banget sih Bu? Beritanya udah sampai kemana-kemana. Saya nggak berlebihan kok. Tapi Arka katanya cerita ke salah satu ibu-ibu kalau dia tuh sampai dipukulin sama ibu. Bu, kalau saran saya meskipun anak nakal jangan pernah dipukul Bu. Gak baik buat mentalnya. Saya nggak mukul, saya cuma ngasih nasihat aja. Masa sih Bu, saya nggak percaya. Orang itu berita udah sampai kampung sebelah. Mana mungkin itu bohong kan? Iya bener-bener. Udah daripada kita bingung, Bu Novinya nggak tahu, mending kita tanya Arkanya langsung sekarang. Arka di rumah kan Bu? Ya. Yaudah, ayo. Vino, ada apa nih? Ini loh saya mau ke rumahnya. Kayaknya Arka ini tuh dari kemarin tuh gak masuk, tapi gak ada keterangan sama sekali. Ini tuh gimana ya Bu? Duh, Arka selalu masuk kok. Loh, buktinya gak ada tuh. Dia deh tanya sama ketua kelas, gak ada sama sekali. Absen juga enggak. Udah Bu, daripada berantem di sini mending kita tanya langsung sama Arkanya. Arkanya ada kan Bu di rumah? Ada dong. Ayo kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini anaknya. Coba Bu, tanyain anaknya mumpung ada orangnya nih di sini. Arka, kamu ini kemana aja sih? Sekolah nggak masuk lah kira-kira ini. Mau kamu rapotmu A semua Alfa? Bentar ibu-ibu, daripada berdiri mending kita duduk aja. Lebih enak kan? Yaudah. Oke, Arka akan jelasin. Sebelumnya minta maaf karena Arka sering bolos sekolah dan yang dikatain sama BRT itu benar. Aku terpaksa nyebarin gosip ini karena agar ibuku dibenci semua warga. Semuanya dapat kumpul di sini, udah ada Arka juga, biar kita bisa tahu ini sebenarnya tuh ada apa. Coba kamu jelasin semua, mulai dari kenapa kamu gak masuk sekolah, kenapa kamu nyebar fitnah, kamu udah bikin geger loh nak di kampung ini. Kamu tuh kenapa sebenarnya? Coba cerita.
Kamu juga udah boleh sekolah berapa hari? Udah lama banget loh. Kenapa kamu mau nilainya nol semua, nak? Iya, ibu juga mau tahu alasan kamu ngelakuin semua ini. Ada apa sih dengan kamu ini? Nak, kenapa kamu melakukan semua ini? Padahal ibu melakukan semua itu tuh buat kamu sendiri, nak. Supaya kamu itu bisa jadi lebih baik, lebih pintar, jadi orang yang berguna baik nanti di masa depan. Kenapa kamu melakukan semua ini, nak? Ya Allah, nak. Astaga, Arka, kamu gak boleh seperti itu, apalagi sama ibuku sendiri, Arka. Ya Allah, nak, kalau kamu memang kurang kasih sayang tuh kamu seharusnya ngomong ke ibumu, bukan malah bikin kacau kampung ini. Tahu nggak sih, sikap kamu ini ya bikin orang-orang pada salah paham, akhirnya gibah di mana-mana, akhirnya semuanya orang ikut terhasut. Semua orang itu jadi tahu keburukan ibumu, padahal sebenarnya itu bukan keburukan, itu hanya kamu ubah, nak. Itu kamu putar balikan fakta, nak. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya Arka minta maaf karena Arka salah. Arka akan berjanji tidak akan mengulangi ini dan Arka berjanji akan bertaubat. Jadi teman-teman, dari cerita tadi kita tidak boleh langsung percaya begitu saja pada omongan orang lain. Karena apa? Bisa jadi itu adalah omongan yang hoax alias berita itu tidak benar adanya. Dan Allah juga sudah peringatin kita kan kalau hati-hati untuk menerima info. Karena bisa merusak hubungan persaudaraan atau pertemanan kalian. Hal ini juga sudah diriwayatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kalian menghujat sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang gibah dari surat Al-Hujurat ayat 12. Nah teman-teman, jika kalian bergibah, itu sama dengan kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati. Nah, ada penjelasan tambahan nih, yaitu dari 2 hadis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Revina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tambahan hadis. Yang pertama ada dari hadis riwayat Tirmizi yang isinya, barang siapa menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Dan yang kedua ada dari hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudara muslimnya, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya.